tiap harinya. Salah satu teknologi tersebut adalah perangkat lunak mobile. Lalu bagaimana dengan dunia teknologi informasi di Indonesia, khususnya perangkat lunak berbasis mobile? Sedikitnya ada 6 aplikasi mobile buatan anak negeri yang telah mendunia. Dengan berprinsip pada kebahagiaan perusahaan dalam negeri, Allegrium membuat games multi-platform pada smartphone. Icon Pop adalah salah satu produknya. Game Icon Pop sebenarnya cukup mudah untuk dimainkan, hanya dengan menebak apa nama icon yang muncul. Bisa dari nama orang, film, brand, ataupun karakter imajinatif. Ketika berhasil menembaknya, kita akan mendapatkan poin yang akan diakumulasi sampai pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab. Game ini pernah menjadi salah satu aplikasi top free dan pernah menduduki peringkat pertama di beberapa negara, misalnya Inggris, Australia, Kanada, Filipina, dan Indonesia sendiri. Ini adalah salah satu kegiatan yang tengah tren. Indonesia patut berbangga karena salah satu karya anak bangsa berupa editor foto bernama PicMix mampu bersaing dengan aplikasi editor foto di dunia. PicMix sangat mudah digunakan dan salah satu fitur unggulannya adalah dapat langsung dibagikan langsung pada jejaring sosial. Selain itu terdapat fitur filter dan frame. Begitu banyak aplikasi instan messenger buatan luar negeri, putra-putri Indonesia tak mau kalah. Beberapa alumni dari salah satu institut teknologi di Surabaya mempunyai ide untuk mengembangkan aplikasi instan messenger bernama Catfish. Nama Catfish terinspirasi dari ikan lele. Saat ini tercatat lebih dari 6,5 juta pengguna baik dari Indonesia maupun negara lain. Infinite Sky adalah game yang menampilkan pesawat tempur dengan tampilan grafis 3D. Game ini tersedia untuk perangkat iPhone dan Android. Seperti namanya, Infinite Sky yang berarti langit tanpa batas, menampilkan aksi terbang tanpa henti. Selama pesawat belum hancur, pemain bisa terus menerbangkannya. Infinite Sky sempat menduduki 10 besar aplikasi paling banyak diunduh di Apple App Store. Ya, game Save the Hamster karya 3 mahasiswa dari Universitas Trunojoyo berhasil memenangkan juara kedua kategori game pada Imagine Cup 2013 yang diselenggarakan di Rusia. Game ini sangat cocok bagi anak-anak yang sedang belajar menghitung karena pada tiap levelnya ada soal-soal operasi matematika dasar seperti penjumlahan dan pengurangan yang harus diselesaikan. Selain anak-anak, orang dewasa pun juga dapat memainkan permainan ini. Sebab selain belajar matematika, aplikasi ini juga mengajarkan penggunaannya untuk mencari strategi terbaik untuk mencapai tujuan. Scoop merupakan aplikasi e-reading yang membuat pengguna dapat mengunduh dan membaca majalah, buku dan koran secara gratis maupun berbayar di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, baik perangkat smartphone atau tablet. Aplikasi ini dapat diunduh melalui perangkat Android, iPad, iPhone, dan Windows Phone. Berawal dari ide segar dan realistis, para founder startup asal Indonesia mendunia dan tentu saja siap menghadapi tantangan MEA. Dan berikut profil anak bangsa yang sukses sebagai founder startup. Juni Maimun, founder IndoWebstore.com, mengawali karirnya sebagai hacker muda pemberani asal Riau. Pemuda yang akrab disapa Acong ini dapat meretas sistem apapun untuk meminjam sumber coding website dan mengubahnya. Tahun 2002, Acong putus kuliah. Ia memutuskan untuk membuka warung internet yang beroperasi 24 jam di Jakarta. 5 tahun kemudian, Acong mendirikan IndoWebster, website file hosting multimedia. Saat ini, IndoWebster menjadi situs lokal tempat hosting dan sharing file terbesar dan tercepat di Indonesia.
Bertahan hidup. Jika Anda terus bertahan untuk beberapa tahun pertama, maka Anda dapat beradaptasi dengan pasar dan menemukan model yang baik untuk Anda. Itu saran terbaik Acong yang masih berusia 30 awal. Setelah lulus dari Teknologi Informasi Universitas Indonesia, Natali Ardianto bersama beberapa teman mendirikan Urbanesia, salah satu direktori online lifestyle pertama di Jakarta. Baru 2 tahun berjalan, Ardianto memilih hengkang dan mendirikan Golfnesia yang juga ia tinggalkan karena sulit berkembang. Tahun 2011, ia mendirikan Tiket.com yang kini menjadi jawara di sektor booking online untuk travel, event, dan perhotelan di Indonesia. Startup perlu memahami pentingnya pemasaran. Anda mungkin memilih produk yang benar-benar buruk, tapi tetap saja, jika Anda memiliki tim pemasaran yang baik, Anda bisa sukses. Itu pesan Ardianto. Andri Suhaili, founder dan CEO PriceArea.com, mengaku ingin menjadi kaya dan sukses. Cara yang dipilihnya adalah menjadi entrepreneur. Maka setelah menyemat gelar sarjana, Andri langsung melangkah sebagai pengusaha. Meskipun beberapa kali gagal, Andri tetap kembali membangun perusahaan berikutnya. Setelah bereksperimen dengan beberapa usaha bisnis, ia membangun Price Area pada tahun 2008 untuk membantu memungkinkan orang menemukan penawaran terbaru secara online. Ahmad Zaki, founder dan CEO Bukalapak.com, kelahiran Sragen, Jawa Tengah, berkeinginan memiliki pekerjaan yang baik dengan gaji yang besar. Namun saat masih menempuh kuliah di ITB, Zaki merasakan semangat entrepreneurship yang kental. Pernah gagal dengan bisnis mie, Zaki kini menjalankan Bukalapak, salah satu website marketplace terbesar di Indonesia. Jason Lamuda, CEO Berrybenka.com, berpengalaman di ranah e-commerce. Sebelumnya ia sukses meluncurkan layanan Disdus yang kemudian diakuisisi oleh Groupon. Di akhir 2012, ia mendirikan e-commerce khusus fashion Berrybenka yang kini telah berkembang ke ranah fashion muslim dengan diluncurkannya Hijabenka. Founder Bisnet Adi Kusma sempat mengambil kursus tambahan dari Microsoft di Amerika Serikat sambil berkonsultasi dengan para pelaku ISP di sana untuk mempelajari industri tersebut secara detail. Di samping bekerja sebagai programmer full-time, Adi juga bereksperimen dengan laboratorium ISP pribadi di rumahnya. Ketika yakin bahwa ia telah mampu menerapkan teknologi tersebut di Indonesia, barulah ia kembali ke tanah air dan mendirikan Bisnet Networks. Dani Wirianto, co-founder dan CEO Mindtalk, menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat dengan mengambil jurusan seni rupa. Ia pernah direkrut menjadi direktur seni di Adobe karena keahliannya dalam Photoshop dan membuat website. Dari seni rupa, ia bekerja di industri periklanan dan ini membuatnya membangun agen periklanan sendiri di Amerika Serikat yang dinamakan Semut Api Koloni pada tahun 2001. Berawal dari ide segar dan realistis, para founder startup asal Indonesia mendunia dan tentu saja siap menghadapi tantangan MEA. Ya Dimas, rangkaian informasi tadi tentunya bisa menginspirasi kita semua untuk tetap optimis dan semangat menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2019. Tidak usah minder begitu ya. Betul. Percaya diri saja bahwa Iya. kita sanggup bersaing dengan pesaing-pesaing dari negara lain. Iya, paling Malaysia, Singapura, apalah mereka begitu kan. Indonesia harus optimis. Baik, Mirsa, saat lagi dialog spesial report yang akan membahas kesiapan UKM hadapi MEA akan hadir dengan sejumlah narasumber berkompeten. Tetaplah bersama